Alhamdulillah. Terima kasih ya Bapak sudah meluangkan waktu untuk bisa saya wawancarai. Seperti yang disampaikan di awal, saya ingin mewawancarai Bapak selaku Wakasek bidang kesiswaan ya Pak ya, mengenai kaitannya pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan ya, yang berkaitan dengan tupoksi Bapak selama ini ya Pak ya. Kita mulai. Siap ya Pak? Oke, siap ya. Baik, diawali pertanyaan pertama, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral selama ini? Oke, terima kasih Ibu Dima ya. Di sini Ibu Dima alhamdulillah selaku guru yang dinobatkan sebentar lagi menjadi seorang guru penggerak. Ya, dan alhamdulillah dalam hal ini dengan kesibukannya guru penggerak, Ibu Dima juga mendapatkan kesempatan menjadi guru yang sedang mendirikan PPG ya. Mudah-mudahan PPG-nya lancar, guru penggeraknya lancar. Amin. Dan ini menjadikan motivasi untuk semua guru yang ada di SMA Negeri Sepadan. Nah, terkait identifikasi kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, ini saya mengambil identifikasinya dari wali kelas dulu. Oh iya. Dari wali kelas saya cek absensi kehadiran siswa, juga dari teman-teman kelasnya, sampai ke tim BK ya, Iya. tim BPPK. Situ ketika ada siswa yang terkait dengan dilema etika, sehingga saya mengidentifikasi semua dari kelas sampai ke tingkat orang tua atau di rumah. Ya, baik Pak. Jadi Bapak identifikasi terlebih dahulu dari wali kelas, BK, baru ditelusuri ke orang tuanya Pak ya. Baik, Bapak saya lanjutkan ya. Ketika semua itu sudah teridentifikasi, lalu bagaimana cara Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama ketika Bapak menghadapi kasus-kasus di mana dua kepentingan ini sama-sama benar Pak? Ketika seperti itu apa yang Bapak lakukan? Nah, itu pengambilan keputusan ini pertama saya mengadakan rapat intern, yang diantaranya tim dari kesiswaan, wali kelas, juga tim dari PPPK, dan juga mengundang orang tua siswa yang bermasalah tadi. Iya. Itu cara Bapak selama ini menjalankan pengambilan keputusan ya Pak ya. Adakah Bapak langkah-langkah atau prosedur yang sudah terbiasa dilaksanakan dalam melaksanakan itu Pak? Untuk langkah-langkah prosedur yang saya laksanakan, setiap ada permasalahan dengan anak, saya selalu menggunakan dengan SOP yang ada di kesiswaan untuk menangani masalah siswa yang bermasalah. Karena permasalahan siswa ini ada dua, satu permasalahan yang bersifat positif, kedua ada permasalahan yang bersifat negatif. Betul. Ini yang kita banyak di sekolah kita, ini permasalahan yang negatif. Iya, itu yang Contoh kecil ini permasalahan yang seperti ini dilema etika. Iya. Dilema etika ini salah satu permasalahan yang mungkin banyak yang dimanfaatkan oleh siswa. Tetapi dalam hal ini kemarin saya menyelesaikan masalah ini yang benar-benar konkret masalahnya, sehingga permasalahan ini saya tidak bisa memutuskan sendiri, tetap koordinasi di bawah. Setelah koordinasi dengan bawah saya ke kurikulum dan menghadapi dengan pimpinan persoalan. Baik Bapak, berdasarkan pengalaman Bapak dalam menyelesaikan masalah tersebut, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif untuk dilakukan pengambilan keputusan terhadap kasus yang terjadi tersebut? Nah, dalam pengambilan keputusan ini, dalam hal tadi setelah koordinasi dari bawah sampai ke atas, baru saya memutuskan dengan kurikulum ditemani dengan wali kelas dan BK, sehingga keputusan yang diambil adalah kita tujuannya adalah menyelamatkan anak. Betul. Untuk mencapai tujuan anak dalam pendidikan di SMA ini. Betul. Sehingga kami sepakat bahwa anak belajar di rumah dengan daring, tapi dibimbing dengan orang tua. Jadi selama ini anak karena benar-benar sakit, ketika mau datang ke sekolah komunikasi sakit tidak sanggup datang ke sekolah, sehingga anak tersebut belajar di rumah dengan sesuai jadwal yang ada di sekolah. Baik Bapak. Dalam kasus tersebut
tersebut, adakah tantangan yang dihadapi, Pak? Banyak sekali Ya, tantangannya. seperti apakah Di kira-kira? antaranya satu tantangan dengan teman sebaya di kelas. Iya, seperti apa itu, Pak? Itu kadang-kadang teman sebayanya merengek kepada wali kelasnya, Baik. kenapa kok semudah itu belajar katanya. Iya, iya. Karena mungkin temannya itu tidak tahu kondisi temannya sakit itu bagaimana. Betul. Karena sakit itu kan ada dua, ada sakit yang biasa sakit, ada sakit yang sangat parah sekali. Iya. Percuma datang ke sekolah bagi yang sakit parah sekali, kalau datang ke sekolah nanti lebih parah sakitnya. Iya. Itu Jadi- tantangan yang pertama. Tantangan yang kedua dari pihak orang tua. Kadang-kadang orang tua HP-nya bagus, tapi kuotanya kosong. Nah, Iya. itu juga tantangan. Iya, Pak. Ya, kadang-kadang kami di sini sering juga mengadakan koordinasi apakah bagi orang tua yang seperti itu perlu dibantu dengan bantuan dari teman-temannya, sehingga di SMA Negeri Serbagaran saya sudah berjalan ada yang namanya Perlet Pendidikan. Iya. Nah, ini program Perlet Pendidikan ini bukan hanya untuk orang tua yang meninggal saja, tetapi diantaranya untuk membantu pendidikan siswa-siswi yang ada di SMA Negeri Serbagaran. Iya, iya Bapak. Menarik sekali ya Pak ya program-program yang sudah dijalankan. Nah, ketika menyelesaikan kasus yang Bapak sampaikan tersebut, biasanya Bapak memiliki jadwal khusus untuk menyelesaikan kasus ini atau diselesaikan saat itu juga Pak? Oh tidak Bu, untuk penyelesaian kasus ini tetap kita harus melaksanakan tahapan-tahapan. Iya. Ya, contohnya ada penjadwalan. Iya. Ketika kita sudah datang memvisit ke rumah keluarga yang sakit, siswa yang sakit, ketemu dengan orang tuanya, di situ kita hanya identifikasi masalah aja, identifikasi masalah, secara permasalahan yang gagal-gagalnya. Sehingga ketika sudah ketemu semua yang dibutuhkan oleh sekolah, oleh pihak kami, nah, maka kami menjadwalkan ulang untuk pemanggilan orang tua ke sekolah. Baik. Dan di sekolah baru diputuskan bahwa anak tersebut boleh untuk belajar secara daring selama anak itu tidak mampu untuk hadir ke sekolah. Iya baik. Jadi ada jadwal tersendiri Ada ya Pak ya, jadwal, terstruktur begitu. Lalu Bapak ada tidak faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan ini? Oh banyak Bu, ya, Ya. banyak. Alhamdulillah. Ya, faktor yang mendukung diantaranya satu dari tim dulu ya, dari Ya. bawah. Tim kami keseluruhan saya punya anggota 2 orang, walaupun tidak seimbang dengan keadaan siswa yang ada sekarang ya. Iya. Siswa di kita kan 500 lebih. Iya. Sedangkan yang ditangani hanya dengan 3 orang, itu sangat susah. Nah, itu tim saya, kedua dari tim BPPK untuk mendisiplinkan tata tertib dan sebagainya yang ada di sekolah ini. Dan ketiga, faktor pendukungnya yaitu dengan kebijakan pimpinan, kurikulum dan kepala sekolah. Itu yang membantu melancarkan segala pengambilan keputusan untuk permasalahan yang ada di sekolah ini. Iya Bapak. Nah, dari semua hal yang Bapak sampaikan tadi dari awal sampai akhir, atau dari semua penyelesaian kasus yang Bapak selesaikan, ada tidak pengalaman, ada tidak yang bisa Bapak petik sebagai pengalaman dalam hal pengambilan keputusan? Alhamdulillah ada ya. Seperti Ya, apa Pak? ternyata kita jangan dulu dengan kebijakan di wakil kepala sekolah dan siswa aja ya. Kita ambil dulu kita sebagai guru aja dulu. Iya. Nah di sini kita sebagai guru, ternyata guru itu bukan hanya mengajar. Betul. Datang ke sekolah, masuk ke kelas, pulang lagi itu cukup mengajar. Iya. Tapi di balik itu kita guru itu dituntut untuk mendidik, membina, melatih, juga mengayomi. Nah di sini yang mengayomi ya, sangat susah sekali. Nah ternyata dengan pengalaman banyak kasus ini sangat penting bagi termasuk diri sendiri ya, bahwa untuk mengenai permasalahan siswa itu jangan dianggap siswa itu salah. Betul. Tapi lihat dulu kesalahannya itu di mana. Apakah pihak guru, pihak sekolah yang kurang intens terhadap siswa, atau hanya siswa benar-benar salah. Nah jadi kita dituntut untuk benar-benar cerdas untuk menangani masalah terhadap siswa. Iya. Itu pengalaman bagi saya ya. Iya, iya. Menarik sekali perbincangan kita, Pak Agus. Cukup saya kira wawancara untuk kali ini. Terima kasih atas waktu yang Bapak luangkan. Banyak sekali pengalaman Bapak yang bisa menjadi pelajaran juga untuk saya. Sekali lagi terima kasih. Cukup untuk hari ini, Bapak. Oke, terima kasih.